Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan jemaat BIC, Bible Independent Church dari Sydney, Australia. Saya Wanda Dumais dari Sydney. Saya ingin menyapa kita semua. Sekali lagi selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Hari Minggu ini adalah pertemuan jemaat yang akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Saudara, Anda yang masih berada, belum bergabung maksud saya bersama-sama di dalam Zoom, Anda bisa bergabung bersama-sama untuk menikmati kebaktian bersama-sama dengan kami. Dan saya ingin menyapa juga mereka-mereka yang berada di Facebook Live. Pada malam hari ini dari Sydney, saya ingin menyapa selamat pagi Ibu Renata yang ada di Amstelveen. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Tessa yang ada di Skandinavia. Terima kasih sudah bergabung bersama. Kemudian ada Ibu Oike dari Balikpapan bersama dengan Aletea. Terima kasih. Kita bisa melihat, senang sekali. Kemudian ada Ibu Christine di Batam. Terima kasih Ibu Christine sudah bersama-sama dalam ibadah pada sore malam hari ini di Indonesia sore, malam hari dari Sydney. Ada Pak Engels Mambu. Terima kasih Pak Engels Mambu di Tondano, Sulawesi Utara, sudah bergabung bersama. Kemudian ada Pak Ulpa dari Jayapura bersama dengan keluarga. Terima kasih Pak Ulpa. Ada Ibu Linda dan anak-anak serta orang tua, salam dari kami. Juga ada Ibu Marcella dan Ibu Rike. Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat hari Minggu. Dan juga ada Pak Ferry dari Sydney. Terima kasih sudah bergabung. Serta ada Prinsi Dumais juga di Sydney. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada malam, sore hari, ataupun siang hari, pagi hari di Eropa. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan pujian ini yang berjudul Berhimpun Semua Menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasar
hadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Haleluya. Baik, kita akan terus memuji Tuhan. Kali ini saya ingin kita bersama-sama dari tempat saudara, kita memuji satu lagu yang akan mengingatkan kita tentang Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan, lagu-lagu himne yang kita naikkan, itu adalah pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa hanya oleh darah Yesus saja kita diselamatkan, bukan oleh amal kita, bukan perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita semata-mata. Saya akan minta dari Nederland, Ibu Renata akan membuka ibadah kita
dengan doa. Silakan Ibu. Dibuka dulu mikrofonnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati, hari di mana kami kembali beribadah bersama Bible Independent Church Sydney. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, untuk beribadah, mengenang akan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah gereja ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, saya ingin menyapa saudara-saudara yang baru bergabung bersama. Ada Ibu Lina Dumais yang ada di Kasar, Sulawesi Utara. Juga dengan Kemudian mamanya. ya dengan mamanya. Tangkerego. Ada Pak Remer Sumbayak beserta keluarga di Sukabumi. Kemudian ada Ibu Linda Simanjuntak, istri dari Pak Ulpa yang ada di Jayapura. Terima kasih Ibu Linda. Ada teman-teman yang di Manado juga bergabung bersama. Dengan Ibu Marcella, terima kasih. Kita sebentar akan juga melakukan perjamuan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang akan ikut bisa menyiapkan roti dan anggur dalam kebaktian perjamuan Tuhan ya. Sesudah penyampaian firman Tuhan kita akan masuk dalam ibadah perjamuan Tuhan. Saya juga akan perkenalkan, terima kasih tadi yang baru berdoa. Bagi Anda yang belum kenal adalah Pastor Renata Tangkilisan, karena saya harus memberitahu ini karena apa? Karena beliau sudah memulai kebaktian kemarin, mulai dari kebaktian doa, dan nanti besok pagi jam 6 waktu Sydney atau jam 8 malam waktu Nederland ada ibadah perdana dan perjamuan Tuhan juga. Jadi teman-teman yang di Indonesia bisa ikut bergabung, walaupun ini subuh, kalau engkau punya kesempatan boleh bersama-sama jam 2 subuh untuk Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, jam 3 untuk Tengah, dan jam 4 untuk waktu Indonesia bagian Timur. Baik saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dari Amsal, yaitu Amsal pasal yang ke-7. Proverbs chapter 7. Who's gonna reading the Proverbs chapter 7, Tessa? Oh, okay. Tessa, would you like to read Proverbs chapter 7, please? Proverbs chapter 7. Okay. All right. My son, keep my words and store up my commands within you. Keep my commands and you will live. Guard my teachings as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the table of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and to insight, you are my relative. They will keep you from the adulterous woman, from the wayward woman with her seductive words. All the windows of my house I looked down through the lattice. I saw among the simple, and I noticed among the young men, a youth who had no sense. He was going down to the streets near her corner, walking along in the direction of her house. At twilight, as the day was fading, as the dark of night set in. Then out came a woman to meet him, dressed like a prostitute and with crafty intent. She is unruly and defiant. Her feet never stay at home, now in the street, now in the squares. At every corner she lurks. She took hold of him and kissed him, and with a brazen face she said, "Today I fulfill my vows, and I have food from my fellowship offering at home. So I came out to meet you. I looked for you, and I have found you.
I have covered my bed with colored linens from Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let's drink deeply of love till morning. Let's enjoy ourselves with love. My husband is not at home. He is gone on a long journey. He took his purse filled with money and will not be home till full moon. With persuasive words she led him astray. She seduced him with her smooth talk. All at once he followed her like an ox going to slaughter, like a deer stepping into a noose, till an arrow pierces his liver like a bird darting into a snare, little knowing it will cost him his life. Now then, my sons, listen to me. Pay attention to what I say. Do not let your heart turn to her ways or stray into her path. Many are the victims she has brought down. Her slain are a mighty throng. Her house is a highway to the grave, leading down to the chamber of death. Sudah. All right, thank you, Tessa. And then next, we're gonna read. Kita akan membaca dari Mazmur, Psalm 27, and then Princey will read from Psalm chapter 27. Come on, Princey. Mazmur 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom should I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Through an enemy besieging, my heart will not fear. Though war break out against me, even though I'll be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to dwell in the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Lord, in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, O Lord, be merciful to me and answer me. My heart says, seek his face, your Lord, I will seek. Do not hide your face from me, do not turn yourself away in anger. You have been my helper, do not reject me or forsake me, God my Savior. Through my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord, or lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desires of my foe. If a false witness rises up against me, spouting malicious accusations, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wherefore the Lord be strong and take heart, and wherefore the Lord. Amen. Puji Tuhan. Saudara, kita akan masuk kemudian pada bagian untuk memorizing verse. Saya akan tunjukkan ayat ini. Bagian yang akan kita hafalkan, yaitu satu ayat saja. Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Ya. Kita sedang mengembangkan sebuah tradisi untuk menghafal ayat supaya kita mengetahui firman Tuhan dan kita terus-menerus menyimpannya dalam hati kita. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 ya. Saya bacakan, nanti kita akan menghafalkan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Coba saudara, saya tutup ini. Bisa nggak? Saya tutup dulu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita sama-sama katakan. Bisa buka mikrofonnya? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
kemudian Samaria, Samaria, dan sampai ujung bumi. ujung bumi. Haleluya. Ini nanti kita akan lihat kalau kita hafal akan terjadi itu yang Tuhan Yesus bilang di Yerusalem, kemudian di Yudea, kemudian di Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi ya. Satu ayat saja itu kita hafalkan. Diputar aja ini. Kita akan siapkan waktu kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyi dulu satu lagu yang berkata, pakai hidupku ini Tuhan. Sesudah itu saya akan serahkan kepada Pastor Erna untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebentar ya, saya buka dulu. Ya. Oke. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu, bagi-Mu ku relalah. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu, bagi-Mu ku sembahkan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara mau Tuhan pakai hidupmu sebagai tempat di mana Tuhan bekerja? Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan serahkan kepada hambanya,
Pastor Erna untuk menyampaikan firman-Nya. Silakan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya minta kepada Ibu Christine untuk berdoa bagi firman Tuhan. Silakan Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Semuanya baik karena Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, mendengar isi hati-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjadikan hati kami tanah yang subur sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, akan berbuah-buah di dalam hati dan kehidupan kami. Boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami. Materaikan kiranya firman-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Christine yang sudah berdoa bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa Paulus itu? Paulus itu adalah orang Israel asli. Jadi karena Paulus adalah orang Israel asli, maka dia itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Dan salah satu hukum Taurat adalah pada hari ke-8 Rasul Paulus itu disunat. Paulus itu adalah orang Israel dari suku Benyamin. Paulus itu adalah anggota Farisi. Paulus fasih dalam hukum Taurat. Paulus lahir di Tarsus dan nama Ibraninya adalah Saul. Paulus mendapat pendidikan langsung di bawah Rabi Gamaliel. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Rabi Gamaliel adalah rabi yang mempunyai reputasi yang bagus di zaman Paulus. Paulus itu belajar dan bertumbuh di dalam sistem tafsiran Hillel. Paulus itu adalah penganiaya jemaat Kristen, karena orang Kristen tidak setuju dengan aliran baru, yaitu aliran Kristen yang mana mereka tidak percaya pada hukum Taurat. Paulus percaya kepada Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus. Saudara-saudara, ketika Paulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, segala aspek kehidupan Paulus itu berubah. Dia menjadi rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil bagi orang non-Yahudi. Dan dari Rasul Paulus ini, kita juga mengenal tentang sound doctrine, didaskalia hygienose atau ajaran yang sehat. Dari 27 kitab di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis 14 surat. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya akan membacakan dalam King James Version. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having
itching ears. Saudara-saudara, kalau engkau memperhatikan ada kalimat itching ears ini, saudara-saudara. Kalimat itching ears ini hanya bisa kita dapatkan dan kita temukan itu ada di dalam 2 Timothy 4:3 ini. Pada saat itu, Rasul Paulus sedang bernubuat di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 oleh pernyataan Roh Kudus. Paulus menyatakan bahwa ada masanya nanti orang akan memuaskan hawa nafsunya dan mereka tidak terlalu tertarik lagi, saudara-saudara, untuk mencari Allah beserta kebenarannya. Ada masanya nanti orang akan menolak sound doktrin ajaran yang sehat itu. Ada masanya nanti orang akan mencari ajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan ada masanya nanti orang akan memuaskan pendengaran mereka sendiri. Saudara-saudara, orang yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini bukan orang luar, saudara-saudara. Tetapi jelas-jelas menunjuk kepada orang Kristen itu sendiri. Saudara-saudara, maksudnya surat Paulus kepada Timotius adalah surat-surat penggembalaan. Berarti Paulus sedang memperingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa suatu hari kenyataan ini akan terjadi. Dan bagaimana dengan faktanya? Faktanya, saudara-saudara, orang Kristen menolak sound doktrin ajaran yang sehat itu. Tentu saja ini membingungkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin orang Kristen itu seharusnya mencintai sound doktrin, ajaran yang sehat. Orang Kristen itu seharusnya mencari sound doktrin, ajaran yang sehat. Orang Kristen itu seharusnya tunduk kepada sound doktrin, ajaran yang sehat itu. Amin. Amin. Tetapi kenyataannya justru terbalik. Terbalik, saudara-saudara. Orang Kristen justru mati-matian menentang sound doktrin. Orang Kristen itu menerima kesesatan dan menolak sound doktrin ajaran yang sehat ini. Masalah ini sudah diantisipasi oleh Rasul Paulus dan sudah diberitahukan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Dan problem ini, saudara-saudara, harus kita ketahui dengan sejelas-jelasnya. Kekristenan yang terjadi pada masa Paulus dan Timotius juga terjadi pada hari terakhir ini, di mana orang percaya akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Dan kalimat yang digunakan di sini adalah itching ears. Itching ears di dalam bahasa Yunaninya adalah keneto. Artinya adalah gatal. Artinya itu menggaruk. Artinya itu menggosok. Artinya itu menggelitik. Orang lebih senang mendengar khotbah atau ajaran yang memikat daripada ajaran yang sound doktrin itu. Khotbah yang menghibur daripada khotbah yang meneguhkan. Khotbah yang enak didengar oleh telinga mereka dan khotbah yang hanya menina-bubukkan telinga mereka. Lalu saudara-saudara, jenis-jenis khotbah apa yang termasuk di dalam khotbah yang itching ears ini? Ada beberapa, saudara. Pertama, itu adalah motivasi kehidupan. Jadi gereja sudah dimasukkan oleh motivasi-motivasi kehidupan. Jemaat sudah dijejal motivasi-motivasi kehidupan. Yang kedua, mereka itu hanya fokus kepada berkat. Mereka itu hanya fokus kepada kesuksesan. Mereka itu hanya fokus kepada kesembuhan. Mereka mengajarkan humanisme. Mereka hanya mengajarkan perubahan hidup yang instan. Mereka hanya mengajarkan filsafat dunia, psikologi, ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip sekuler sudah dibawa masuk
di dalam gereja. Membuat orang itu hanya bergantung kepada orang yang khotbah Icing Irs ini. Tetapi mereka tidak mengajar. Mereka tidak mengajar untuk cinta Tuhan beserta kebenarannya, beserta firman-Nya. Entertain jemaat. Sebuah pertunjukan gratis untuk jemaat untuk mendatangkan orang-orang datang pada gereja. Mereka hanya membangkitkan emosi, mereka hanya membangkitkan perasaan. Dan saudara-saudara, khotbah yang Icing Irs itu adalah khotbah yang betul-betul melawan prinsip Alkitab. Karena apa? Pendetanya tidak mau belajar, malas untuk belajar. Pendetanya tidak tahu bagaimana itu berkhotbah. Tidak tahu mau berkhotbah apa untuk hari ini. Dan pendetanya itu tidak mengerti prinsip hermeneutik yang benar. Saudara-saudara, baru-baru ini saya mempunyai teman yang baru saja diamputasi tangan kirinya karena ada kanker yang ganas. Sebenarnya dia bisa melakukan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker tersebut. Tetapi dia memilih untuk mengamputasi tangan kirinya karena dengan amputasi itu dia bisa mencegah kehilangan nyawanya. Dan dia memutuskan untuk diamputasi tangannya sebelum kanker itu menyebar ke organ tubuh lainnya. Beliau berkata bahwa dia itu lebih baik kehilangan tangan kirinya daripada kehilangan nyawanya. Karena apa? Karena dokter sudah memberikan vonis kalau kanker itu sudah menjalar ke organ-organ tubuhnya yang vital, maka chance dia untuk hidupnya itu cuma 3-6 bulan. Saudara-saudara, khotbah yang Icing Irs itu adalah suatu penyakit yang mematikan. Itu adalah suatu deadly disease yang akan menggerogoti organ imanmu, yang akan menggerogoti organ kebenaran yang daripadamu, yang dari waktu ke waktu sampai imanmu itu terkikis sampai habis. Dan saudara-saudara, kalau engkau hanya sering mendengar khotbah Icing Irs itu, maka telingamu itu akan menjadi tuli. Telingamu itu akan deaf ear. Menjadi tuli. Menjadi tuli akan apa? Telingamu itu akan tuli untuk mendengar pengajaran yang sehat, pengajaran yang bersumber dari Theopneustos, pengajaran yang bersumber dari firman Allah. Orang yang hanya berkhotbah Icing Irs itu sebenarnya bukan Injil Kristus yang mereka beritakan. Mereka tidak memberitakan sound doktrin atau ajaran yang sehat itu. Mereka tidak memberitakan Injil yang penuh itu. Tetapi mereka hanya memberitakan Injil yang sudah didiskon. Saudara-saudara, hati-hati. Justru guru-guru inilah, orang-orang inilah yang akan menghancurkan Injil Kristus di dalam gereja. Saudara-saudara, cek atau periksa di gereja saudara, apakah pendetamu hanya berkhotbah yang Icing Irs itu. Dan kalau engkau setiap minggu hanya mendengarkan khotbah yang Icing Irs itu, saya garansi saudara, 5 tahun, 10 tahun, sampai Tuhan Yesus itu memanggilmu, engkau tidak tahu apa itu sound doctrine. Periksa saudara, periksa. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saat ini adalah hari terakhir, di mana banyak gereja tidak mengajarkan sound doktrin ajaran yang sehat itu, tetapi mereka hanya mengajarkan Alkitab plus.
Apa artinya Alkitab Plus itu? Firman Tuhan yang telah ditambah dengan pengalaman-pengalaman, ditambah dengan kesaksian-kesaksian, ditambah dengan mimpi-mimpi, ditambah dengan nubuatan-nubuatan, ditambah dengan bahasa roh, ditambah dengan hal-hal yang supranatural. Dan ada lagi, orang yang menerima pengajaran yang kurang lengkap. Kalau di atas itu adalah Alkitab Plus, sekarang Alkitab minus. Artinya mereka bukan menambahi Alkitab, tetapi mereka mengurangi Alkitab. Mereka berusaha untuk menurunkan standar Alkitab dengan mengatakan bahwa bagian tertentu itu bukan firman Tuhan, sementara bagian yang lain itu adalah firman Tuhan. Mereka kurang di dalam menyampaikan maksud-maksud Allah dan sering menyimpang di dalam kebenaran Alkitab. Bila Alkitab mempunyai akurasi 100%, maka pengajaran mereka itu hanya berkisar 10-20%. Alkitab selebihnya adalah karangan dari pimpinan mereka yang mengangkat diri mereka itu adalah nabi, yang mengangkat diri mereka itu adalah rasul, yang mengangkat diri mereka itu adalah orang yang suci, orang Mesias baru atau New Messiah. Jadi banyak sekali sekarang orang itu memproklamirkan dirinya sebagai oracle atau nabi-nabi itu. Hati-hati saudara. Kalau pengalamanmu, kalau kesaksianmu, kalau hal-hal yang supranatural itu dalam mengikuti Tuhan lebih dominan dari pengajaran yang sehat, dari kebenaran itu, maka engkau harus hati-hati saudara-saudara. Itu merupakan sebuah alarm. Alarm di dalam imanmu, alarm di dalam engkau mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam setiap surat-suratnya itu selalu menempatkan ajaran yang sehat atau sound doktrin itu di dalam posisi teratas daripada praktek. Rasul Paulus selalu mengajarkan sound doktrin terlebih dahulu, baru kemudian mengajar jemaat bagaimana untuk menghidupi ajaran tersebut secara praktis. Saudara-saudara, saat ini adalah hari terakhir di mana kita sedang bertanding di dalam sebuah pertandingan, dan saya akan menggambarkan pertandingan apa itu, pertandingan lari estafet. Seperti seorang pelari estafet yang membawa tongkat estafet dan akan meneruskan tongkat estafet itu kepada pelari berikutnya. Seorang pelari estafet itu akan memegang tongkat estafetnya kuat-kuat. Jangan sampai tongkat estafetnya itu jatuh dan terlepas dari tangannya. Kalau terlepas dan jatuh, maka dia itu akan gugur di dalam pertandingan itu. Dan saudara-saudara, pelari estafet itu akan terus berlari. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan sampai dia meneruskan tongkat estafet itu kepada pelari berikutnya. Begitu juga dengan sound doktrin, saudara. Sound doktrin itu harus kita ajarkan. Sound doktrin itu harus kita teruskan kepada orang yang kita percayai. Sound doktrin itu juga kita harus ajarkan, kita teruskan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita berikutnya. Jangan sampai sound doktrin atau ajaran yang sehat itu berhenti hanya sampai kepada kita, stop. Tetapi teruskan, ajarkan kepada anak-anakmu. Jangan sampai saudara-saudara, anak-anakmu tidak tahu siapa itu Kristus. Jangan sampai saudara-saudara, anakmu itu tidak tahu apa itu ajaran yang sehat. Kehidupan yang kita jalani dan sedang kita jalani ini tidak semakin baik, tapi akan semakin sulit. Tantangan demi tantangan akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau bukan sound doktrin atau ajaran yang sehat yang kita teruskan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, apalagi saudara-saudara.
Biarlah sound doktrin ajaran yang sehat itu menjadi fondasi, menjadi tiang yang kuat bagi anak-anak kita, generasi berikutnya dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Amin. Amin. Kalau bukan sound doktrin ajaran sehat yang kita wariskan kepada anak-anak kita, warisan apa lagi yang akan kita teruskan, kita ajarkan kepada anak-anak kita? Pass sound doctrine to your children. Amin. Amin. Bersediakah saudara? Amin. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, dia sudah mengakhiri pertandingan lari estafet itu, saudara-saudara. Dengan cara apa? Dengan cara mengajar, dengan cara meneruskan sound doktrin itu kepada orang-orang yang dia percayai. Setelah sampai di garis finish, Rasul Paulus dengan bangga, dengan yakin, dia berkata bahwa dia sudah memperoleh mahkota. Mahkota apa itu? Tentu saja yang pertama adalah mahkota kemenangan. Karena apa? Karena dia sudah finish di dalam pertandingan. Dan yang kedua adalah mahkota kebenaran. Karena apa? Karena dia sudah dalam kehidupannya dia sudah terus mengajar sound doktrin, pengajaran yang sehat itu kepada orang-orang yang dia percayai. Dan malam ini saya ingin menantang saudara-saudara untuk masuk di dalam pertandingan lari estafet yang mana tongkat estafetnya adalah sound doktrin, pengajaran yang sehat. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, setialah kepada sound doktrin. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, fokuslah kepada sound doktrin. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, ajarkan sound doktrin. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, teruskan sound doktrin kepada orang-orang yang engkau percayai. Jadi saudara-saudara, obat atau remedi dari khotbah yang itching ears ini tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran yang sehat, sound doctrine atau didaskalia hygienos, pengajaran yang bersumber dari Alkitab, Alkitab yang final dan absolut, Alkitab yang final dan absolut yang sudah dikanonkan itu, saudara-saudara. Jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber. Jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya otoritas yang tertinggi di dalam pengajaran iman kekristenanmu, di dalam praktek berimanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini saya sudah memberitakan sound doktrin, pengajaran tentang sound doktrin Tuhan, tentang itching ears ini Tuhan. Jauhkan kami Tuhan, jauhkan kami dari khotbah yang itching ears ini Tuhan. Tapi berikan kami keteguhan, berikan kami semangat, karena kami sudah tahu apa itu sound doktrin. Kami ingin terus meneruskan sound doktrin ajaran yang sehat itu kepada orang-orang yang kami percayai, kepada generasi-generasi kami berikutnya, kepada anak-anak kami berikutnya Tuhan. Lindungi kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kesempatan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal sound doktrin itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan siapkan perjamuan Tuhan. Sementara saudara siapkan roti dan anggur, saya ingin kita nyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan perjamuan Tuhan kita. Kita akan ingat bagaimana Tuhan yang sudah mati bagi kita. Bagaimana Yesus yang sudah berkorban untuk menebus dosa kita di kayu salib.
salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Amin. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Amin Tuhan. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh, amin, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh, amin, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Oh, salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku junjung penuh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika engkau dengar khotbah tadi, hatimu berkobar-kobar ya. Ingat saudara, banyak khotbah-khotbah yang itching ear berseliweran, baik di media sosial, baik di gereja, baik di tempat manapun. Ciri-cirinya tidak pernah mengajar engkau menjadi jemaat yang bertumbuh. Tadi sudah disampaikan, engkau bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi engkau begitu saja, engkau sudah melayani begitu saja, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah menjadi murid, tidak pernah memuridkan, tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena pendetanya bodohi terus jemaat Tuhan. Dan ini tidak akan engkau dapati di dalam BIC, di seluruh jaringan-jaringan gereja BIC, baik di Sydney,
baik di Minnesota ataupun di Nederland dan di tempat-tempat lain yang kita akan terus buka untuk menyebarkan sound doctrine. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kita. Saudara sudah menyiapkan anggur dan roti. Sekarang kita akan ambil roti kita. Ingat baik-baik, peganglah rotimu yang saat ini engkau sudah siapkan. Ini adalah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kristus sudah mati bagi kita supaya kita menerima hidup. Kristus mati supaya kita hidup bagi Kristus. Sebelum kita makan, mari kita berdoa sejenak, ingat akan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih karena keselamatan yang kami terima adalah segala-galanya, melebihi apapun. Kalau Tuhan tidak selamatkan kami, maka kami tidak mempunyai harapan. Terima kasih untuk tubuh Kristus yang sudah menderita di kayu salib. Mari kita makan bersama dengan bersyukur. Kemudian kita akan angkat anggur ataupun jus yang engkau sudah siapkan. Saya mau katakan bahwa perjamuan Tuhan itu tidak ada magic-magicnya ya. Tidak seperti Pariaji ya, gereja Tiberias. Itu perjamuannya itu dibawa pulang untuk menyembuhkan, untuk menjadi magic, untuk menjadi alat-alat dukun-dukun. Tidak ya. Perjamuan Tuhan adalah perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tidak ada magic-magic di sini. Jadi gereja yang mengajarkan hal yang salah itu bukan pengajaran yang sehat. Tinggalkan gereja seperti itu. Nah, ini adalah lambang darah Yesus yang telah dicurahkan, ditumpahkan bagi kita. Tuhan menebus kita untuk membuat kita diselamatkan. Sebelum kita minum, mari kita ingat dulu akan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang hari ini mengikuti perjamuan Tuhan. Darah Tuhan adalah darah yang mahal. Kami tidak mau menyia-nyiakan. Kami ingin berdiri teguh Tuhan, berpegang pada salib itu, meskipun hina dan dianggap oleh orang lain sebagai celah. Tapi kami tahu di salib itu hidup kami ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, yang berharga, yang bernilai, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama minum perjamuan ini, anggur ini. Satu dua menit saya persilakan kita berdoa secara pribadi. Mengingat Tuhan yang sudah menolong. Ucapan syukur yang pertama yang keluar dari mulut kita harusnya kita katakan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan saya. Terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan hidup saya, keluarga saya Tuhan. Itu yang paling bernilai. Meskipun saya punya uang yang banyak Tuhan, saya punya harta, saya punya jabatan, saya punya kemewahan, saya punya tubuh yang sehat, tapi kalau saya tidak diselamatkan apalah artinya. Meskipun saya punya masa depan di dunia ini, tapi tanpa masa depan dalam Tuhan semua akan sia-sia. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Kami percaya engkau terus-menerus bertambah-tambah di dalam iman. Sebagai pengumuman sebelum kita akan tutup dengan doa syafaat, saya kembali lagi akan menyapa teman-teman yang ada di Facebook. Terima kasih yang sudah mengikuti program ini. Dan kebaktian kita sudah kita pindahkan jamnya dari sebelumnya jam 1 siang menjadi jam 9 ya. Dan disesuaikan dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Mungkin yang lain juga tadi masih ada yang masuk di saya jam 1 ya. Jam 5. Iya, maksudnya di Jam Indonesia 1. jam 1. Jadi mohon maaf kalau saudara belum terbiasa dengan penyesuaian ini. Sekali lagi terima kasih dan
saudara, saya mau mengajak terus saudara, mari bergabung bersama di dalam jaringan Gereja Bible Independent Church, di mana kita hanya mengajarkan firman Tuhan, tidak mengajarkan hal-hal lain yang membuat Anda bertumbuh. Jadi ada beberapa gereja-gereja yang sudah menyebarkan sound doktrin di Minnesota, Amerika. Jadi mereka juga ada kebaktian nanti sesudah ini, begitu ya. Anda bisa join kalau Anda punya waktu dan kesempatan. Kemudian besok hari di Indonesia atau hari Minggu jam 8 malam di Amsterdam, Amstelveen, kita ada perjamuan Tuhan juga pembukaan ibadah perdana di Amstelveen. Jadi bisa ikut bergabung. Kalau ngantuk-ngantuk sedikit saya bilang ya tutuplah kameranya. Kalau ngantuk bisa tutup sedikit. Nanti kalau udah segar buka begitu ya. Jadi tidak ada paksaan apa-apa. Jadi saya juga tidak memaksa saudara ikut atau apa. Kalau sudah punya kesempatan ya siapkan kopi, panada gitu, goreng panas-panas supaya itu bisa gitu diikuti gitu ya. Kalau di Pak Ulpa itu sudah sudah pagi itu di Pak Ulpa ya, tapi teman yang ada di barat dan di tengah ya, Jakarta dan Manado ya sekitarnya itu masih mereka masih teler-teler begitu ya. Nah, kalau di Sydney jam 6 pagi. Sydney jam 6 pagi, tapi saya juga harus bangun pagi-pagi. Saya harus siapkan semuanya karena kita selalu buka Zoom setengah jam sebelum Zoom Anda sudah bisa masuk. Jadi tidak ada jam-jam karet di dalam Bible Independent Church gitu. Jam 6 itu kita bilang lalu jam 7 baru bukanya, tidak ya. Jadi setengah jam sudah bisa masuk. Itu bisa berdiskusi apa saja, bisa berdoa bersama atau bertanya apapun, kita sudah buka jamnya. Baik, itu pengumuman dari kami. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang selalu setia mendukung. Saya selalu bilang, sound doktrin, yang percaya kepada sound doktrin, carilah jemaat yang sound doktrin. Bergabunglah dengan jemaat yang sound doktrin. Kalau sudah punya sound doktrin, jangan share pengajaran yang kacau-kacau, saudara. Karena banyak gereja mereka cuma ajar itu, ajar khotbah-khotbah yang instan. Cuma mengajarkan apa-apa yang supaya orang itu emosinya terbangkit. Di sini tidak ada. Kita ajarkan firman Tuhan supaya Anda jadi kuat, Anda jadi jemaat yang sehat, Anda bisa memuridkan orang lain dan membuka gereja-gereja lain yang sehat. Penuhi dunia ini dengan sound doctrine, ajaran yang sehat. Jangan penuhi dengan kesesatan. Kalau kita diam, penyesatan akan semakin besar, melebar. Jadi sudah kita tidak tahu yang benar yang mana, yang sesat yang mana. Itu orang suka pergi ke tempat yang sesat. Sudah tahu itu sesat, masih suka pergi-pergi. Itu tadi perjamuan Tuhan kok itu dijadikan jimat. Itu orang pergi ke surga naik turun itu. Orang pergi ke neraka juga saksi. Mana ada orang pergi ke neraka, tapi banyak pengikutnya. Itu jadi yang sesat-sesat itu orang suka begitu di share-share. Kita tidak melakukan itu. Kalau saudara sudah tahu yang benar, bergabung di tempat yang benar, bertumbuh jadi benar, share yang benar, sampaikan Injil yang benar. Jangan sampaikan Injil yang salah. Baik, itu pengumuman dari kami dan kita akan tutup dengan doa syafaat. Saya akan minta 2 orang untuk berdoa bagi kita. Yang pertama, Pak Ferry akan berdoa untuk pelayanan gereja. Pak Ferry dari Sydney akan berdoa untuk kami, ya, saya dan Pastor Erna, juga anak-anak, serta teman-teman pelayan yang lain, juga untuk kegiatan-kegiatan BIC dan juga ITS. Kemudian doa yang kedua adalah Pak Reimer. Pak Reimer bisa akan sebutkan teman-teman yang hadir di sini dan mintalah supaya Tuhan menolong apapun pergumulan mereka. Silakan doa ini saja lalu kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Silakan Pak Ferry dibuka dulu mikrofonnya. Pak Ferry. Ya, Bu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman. Kami juga berdoa untuk pelayanan sound doctrine, pengajaran sehat di Sydney ya Tuhan, maupun di Indonesia. Kiranya Tuhan saja yang memimpin ya Tuhan, biar supaya pengajaran sound doctrine ini
dapat berkembang ya Tuhan. Baik di Sydney, Australia maupun di Jakarta, Manado dan kota-kota lain di Indonesia ya Tuhan. Biarlah jemaat yang mendengar ini menjadi sound doktrin ya Tuhan dalam pengajaran ya Tuhan. Tidak mengajarkan ajaran yang macam-macam ya Tuhan, karena itu tidak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Wanda beserta istri dan keluarga ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna, berkati juga kesehatan, dalam pekerjaannya juga ya Tuhan, dan berikanlah juga hikmat yang lebih yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga para pengajar sound doktrin ya Tuhan, di mana saja mereka berada, kiranya Tuhan saja yang mau memberi pengertian yang lebih ya Tuhan kepada mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka ajarkan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Itu ajaran doktrin, yaitu sound doktrin, pengajaran sehat ya Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang sudah bergabung di Zoom maupun di live Facebook, kiranya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, biarlah segala kebaikan kami tambahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Allah terus dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar bisa kiranya roh saja yang dapat menyatukan kami di dalam satu kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Pak Raymond. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan pada saat ini. Kami boleh berkumpul di Zoom meeting dalam pertemuan jemaat, juga menerima perjamuan kudus. Kiranya apa yang telah kami terima dari firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang selalu menyebarkan akan ajaran yang sehat, yaitu sound doktrin Tuhan, sehingga seluruh bumi ini kembali ke dalam kemuliaan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa bagi teman-teman kami yang hadir di Zoom meeting, yaitu Ibu Renata, Ibu Engel Mambu, Ibu Angelina Dumais, Ibu Oike Abram, Ibu Bapak Ulpa, juga Pak Ferry Gunawan, Ibu Christine Kaya, juga Ibu Linda, Ibu Ibu Marcela, maaf, juga Ibu Dapin, kemudian juga Saudari Tesalonika, juga Prinsi Dumais, juga Pak Pastor Wanda Dumais dan istri. Ya Tuhan, Engkau mengetahui akan keberadaan kami. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa akan kehidupan keberadaan kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau mengetahui akan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau yang akan memperlengkapi kami dalam juga memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh kami, juga dalam pendidikan dan pertumbuhan, perkembangan dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami, agar kami boleh tetap hidup, selalu menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan saja. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah itu semuanya kami boleh memuliakan Tuhan, dan firman yang telah kami terima boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun Kau menempatkan kami, sehingga kami boleh mewartakan akan terang dunia itu
dalam kehidupan kami dan juga di kehidupan sekitar kami, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, diagungkan. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Bapa di surga, saya mau berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Linda Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memberi dia kesembuhan, dan saya berdoa untuk pemulihan selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Berikanlah kepada Ibu Linda kesempatan-kesempatan supaya dia boleh dipulihkan dan kembali lagi boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala bekerja dan juga mengurus keluarga seperti sedia kala. Dan di saat-saat seperti ini biarlah Tuhan terus mengembangkan imannya, memperkuat dia sehingga dia semakin lama semakin mengasihi Tuhan. Saya berkati secara khusus keluarga Pak Ulpa dan juga Ibu Linda. Saya doa juga untuk Timi yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong semua pekerjaan, tugas-tugas di kampus Tuhan. Kami juga ingat kepada Ibu Marlin yang tidak bersama-sama dengan kami karena kesibukan ataupun hal lain. Tolong juga anaknya yang sedang mempersiapkan skripsi Tuhan supaya boleh berhasil. Saya doa untuk Pak Reimer dan Ibu Porman serta juga anak-anak mereka, Syanet dan Soso, saya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong keluarga ini. Bangkitkan terus kerinduan yang daripadamu. Untuk Pak Reimer, saya berdoa terus. Biar dia menjadi kuat, menjadi seorang pengajar yang bisa memuridkan orang lain, bisa melayani Tuhan, bisa membawa sound doktrin di Sukabumi. Saya serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong. Kami serahkan Tuhan pelayanan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, kehidupan kami, teman-teman di Facebook maupun yang ada di Zoom ini, juga pelayanan sebentar dari MBIC. Saya doakan Tuhan Pak Erik yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga mereka yang melayani di MBIC, Budika sebagai pemimpin pujian, pemain musik. Tuhan tolong. Tuhan berkati pelayan-pelayan yang ada di sana. Pastor Erik dan Bu Vita, juga Pastor Michael dan Bu Dika. Tolong kebaktian mereka Tuhan. Biar Tuhan juga menyertai dalam pemberitaan-pemberitaan firman. Ada orang-orang yang bisa dimuridkan dan dibawa masuk di dalam sekolah ITS supaya mereka menjadi kuat dan mereka bertumbuh menjadi seorang murid yang bisa memuridkan orang lain. Kami doa juga untuk Pastor Renata Tangkilisan di Amstelveen Tuhan. Untuk kebaktian pada sebentar malam, jam 8 malam Amsterdam atau 6 pagi di Sydney besok hari, jam 2 pagi di Jakarta, jam 3 di Manado, dan jam 4 di Jayapura Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu serta daerah-daerah lain, teman-teman yang sudah diundang, baik yang ada di Paris, yang ada di Dublin, yang ada di Berlin, yang ada di Tuhan, kota-kota yang ada di sekitar di Eropa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan pelayanan ini kami ingin lakukan karena kami ingin menjangkau. Saya tahu Tuhan sudah buka, seperti Engkau katakan, Engkaulah yang membuka pintu itu, maka pintu itu akan terus terbuka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, juga pemerintah Indonesia tolong dalam penanganan kasus COVID, dan juga pemerintah Belanda, Amerika, serta Australia. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Usaha-usaha untuk vaksinasi supaya segera terjadi sehingga terbentuk kekebalan tubuh. Saya doa terima kasih untuk Pastor Erna Dumais yang sudah menyampaikan firman. Tuhan terus tolong dia, semakin lama semakin kuat,
dia belajar firman-Mu, menyampaikan apa yang dia dapat, memberitahukan sound doktrin firman Tuhan yang dieksegesis dengan baik, sehingga menghasilkan ajaran-ajaran yang menguatkan jemaat Tuhan. Tuhan, tolong dia, Tuhan sempurnakan, Tuhan tolong dalam setiap usaha dan aktivitasnya. Ini doa kami Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah bergabung pada hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama salam gereja perjanjian baru sebelum kita berpisah. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings dari sini. Bye. Oh, gagaganti